Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semuanya, salam kenal. Aku Nurul Meilani, calon sarjana administrasi bisnis. Senang banget rasanya akhirnya bisa buat video lagi setelah sekian lama. Mohon maaf karena sudah membuat teman-teman menunggu. Dan setelah aku cek di kolom komentar, ternyata banyak komentar-komentar baru. Terima kasih teman-teman dan salam kenal ya. Mudah-mudahan melalui video-video yang akan aku buat bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Apalagi bulan ini kan bulan Januari, teman-teman udah mulai fokus nih untuk bisa menentukan jurusan apa yang akan teman-teman pilih, terus mulai mempersiapkan juga SNBT-nya seperti apa gitu ya, untuk teman-teman yang ada di kelas 3 sekarang. Nah, langsung aja pada video kali ini aku akan membahas seputar prospek kerja administrasi bisnis. Oke, banyak dari teman-teman yang menanyakan, Kak, jurusan administrasi bisnis ini nanti lulusannya jadi apa aja sih? Apakah bisa jadi PNS? Apakah bisa kerja di kementerian? Apakah bisa kerja di mana aja? Nah, teman-teman, untuk di jurusan administrasi bisnis ini, teman-teman bisa masuk ke semua lini. Kenapa demikian? Karena di jurusan ini kita belajar 4 aspek. Apa aja? Yang pertama itu ada aspek marketing, yang kedua aspek keuangan, yang ketiga aspek SDM, dan yang terakhir aspek operasional bisnis. Nah, dari ketiga aspek ini kita bisa masuk ke lini manapun, ke pekerjaan apapun. Contohnya, untuk di marketing, kita bisa masuk sebagai marketer, bisnis analis, bisnis intern, KOL strategis, KOL spesialis, sosial media spesialis, content creator, kemudian CRM, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk aspek keuangan, kita bisa masuk sebagai akuntan, sebagai konsultan pajak, sebagai teller, dan juga masih banyak lagi. Dari aspek SDM kita bisa jadi apa aja sih, Kak? Nah, di aspek SDM ini teman-teman akan berkaitan dengan pekerjaan SDM. Entah itu sebagai mendevelop SDM atau recruiter, seperti SDM, human capital, recruiter, juga bisa sebagai pembicara, konsultan, dan lain sebagainya. Kemudian, di yang aspek keempat yaitu operasional bisnis, teman-teman bisa menjadi seorang CEO, founder, forecaster, dan lain sebagainya. Jadi dari administrasi bisnis ini kita bisa masuk kemanapun teman-teman. Apalagi di Revolusi 4.0 sekarang ini teman-teman gak perlu ragu, gak perlu khawatir hanya untuk pekerjaan yang ada di lapangan aja. Tapi pada saat ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa mengadakannya secara remote atau secara WFH. Jadi teman-teman gak perlu datang WFO ke office gitu. Kemarin juga aku baca-baca, lihat-lihat di Jobseeker, banyak sekali yang membutuhkan jurusan administrasi bisnis. Salah satunya seperti bisnis analis, bisnis develop, dan itu kita nggak perlu datang ke office, tapi kita bisa mengadakan atau mengerjakannya dari luar, entah itu mau dari rumah, mau dari kafe, mau dari restoran, mau dari taman, dari manapun itu. Dan tentunya memiliki fee yang lumayan besar juga loh. Jadi banyak sekali nih potensi yang bisa kita dapatkan di dunia kerja dari jurusan administrasi bisnis. Terus Kak, kita bisa jadi PNS gak sih? Kita bisa masuk ke kementerian gak sih? Kita bisa jadi masuk ke pemerintahan gak sih? Tentunya bisa teman-teman, karena pada saat ini orang-orang yang ada di kementerian yang pastinya teman-teman udah tahu dan bisa jadi aja menjadi role model bagi teman-teman, yaitu ada Bapak Menteri kita semua, yaitu Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Beliau ternyata teman-teman merupakan lulusan dari Magister Business Administration. Dengan ilmu yang beliau miliki, akhirnya beliau bisa menjadi seorang menteri. Nah, itulah salah satu potensi dari diri kita untuk bisa menjadi bekerja di kementerian, peluang bagi kita untuk bisa bekerja di kementerian. Terus nih, bagi teman-teman yang kenal dengan sapaan Mas Menteri, siapa dong kalau bukan Bapak Nadiem Makarim. Nah, ternyata beliau juga merupakan lulusan Business Administration di Harvard Business School. Nah, itu juga yang menjadi alasan barangkali kenapa beliau bisa membuat startup Gojek, karena ilmu yang beliau miliki. Dan yang terakhir nih, untuk para kaum wanita, tentunya teman-teman gak asing atau gak asing lah dengan role model kita semua sebagai seorang perempuan, yaitu Kak Maudy Ayunda. Nah teman-teman, ternyata Kak Maudy Ayunda untuk S2-nya ini di Stanford University mengambil jurusan ilmu administrasi bisnis dengan gelarnya MBA. Nah,
Berkaitan dengan gelar, ternyata dari teman-teman juga ada yang bertanya, Kak, gelar dari jurusan administrasi bisnis itu apa sih? Nah, gelarnya adalah SAB atau Sarjana Administrasi Bisnis untuk di Indonesia. Oke, bagi teman-teman juga mungkin yang masih bingung, kenapa sih harus jurusan administrasi bisnis? Karena pada saat ini teman-teman, data menunjukkan ketika Indonesia ingin menjadi negara maju, diperlukan 12% UMKM di Indonesia. Nah, sedangkan pada saat ini pelaku UMKM yang ada di Indonesia baru sekitar 3,4%. Artinya apa? Ini menjadi PR bagi kita semua sebagai pemuda-pemudi Gen Z gitu kan, yang kedepannya di masa mendatang akan memimpin Indonesia. Diperlukan banyak sekali sumbangsih dari kita selaku Gen Z untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Nah, salah satunya adalah dengan menjadi UMKM. Dengan teman-teman masuk ke jurusan administrasi bisnis akan lebih diarahkan menjadi seorang UMKM, pelaku UMKM. Karena salah satu capaian atau prospeknya juga adalah sebagai entrepreneur, di samping tadi yang sudah aku sampaikan. Nah, teman-teman semua, itulah pembahasan video kita kali ini seputar prospek administrasi bisnis. Jadi bagi teman-teman yang barangkali masih bingung ketika nanti masuk jurusan administrasi bisnis, bisa ngelamar kemana aja, nge-apply kemana aja, semoga dapat terjawab dengan adanya video ini. Dan bagi teman-teman yang barangkali masih bingung mau masuk ke jurusan administrasi bisnis atau enggak, boleh tonton video-video aku yang lainnya ya, semoga bisa menjawab juga. Dan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar ya, nanti akan aku jawab melalui video-video yang lainnya juga. Barangkali sekian yang dapat aku share ke teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat bisa mengambil baiknya, mengambil ilmunya, dapat juga menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. See you di next video. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.